Salam kerahiman. Hari ini 7 Januari. Kita lanjut ya dengan nomor 163B. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 163B. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya tanganku penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan perbuatan baik, sehingga aku berbuat baik kepada sesamaku dan menanggung sendiri tugas-tugas yang sulit serta berat. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya kakiku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku dapat bergegas menolong sesamaku dengan mengalahkan kelelahan dan keletihanku sendiri. Istirahatku yang sesungguhnya adalah melayani sesamaku. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya hatiku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku sendiri dapat merasakan semua penderitaan sesamaku. Aku memberikan hatiku kepada setiap orang. Aku akan bersikap tulus juga kepada mereka yang aku tahu akan menyalahgunakan kebaikanku. Aku mau mengurung diriku dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Aku akan menanggung penderitaanku sendiri dengan berdiam diri. Semoga kerahiman-Mu, oh Tuhan, bersemayam di dalam hatiku. Engkau sendiri memerintahkan supaya aku mau melatih diri dalam 3 tingkat kerahiman. Yang pertama, karya belas kasihan, yakni melakukan apa saja yang mengungkapkan belas kasihan. Yang kedua, tutur belas kasihan. Kalau tidak dapat melakukan satu karya belas kasihan, aku akan melakukannya dengan kata-kataku. Dan yang ketiga, doa belas kasihan. Kalau aku tidak dapat menunjukkan belas kasihan lewat perbuatan atau ucapan, aku selalu dapat mengungkapkan belas kasihan itu dengan doa. Sebab doaku dapat mencapai tempat-tempat yang secara fisik tidak dapat kucapai. Oh Yesus, ubahlah diriku menjadi diri-Mu sendiri. Sebab tidak ada hal yang mustahil bagi-Mu. Ini lanjutan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah minta Tuhan memberkati, mengurapi mata, telinga, dan lidah. Hari ini yang keempat, Suster Faustina minta, tolonglah aku ya Tuhan, supaya tanganku penuh belas kasihan dan penuh perbuatan baik. Kalau tangan kita sudah penuh dengan perbuatan baik dan penuh belas kasihan, kita udah gak punya lagi kemampuan di mana tangan kita untuk merintah, mendikte, menuduh, menghakimi, menekan, udah gak punya lagi ya. Karena kita sudah minta Tuhan untuk dipenuhi dengan belas kasihan dan perbuatan baik. Sehingga aku berbuat baik kepada sesamaku dan menanggung sendiri tugas-tugas yang sulit dan berat. Biasanya tugas yang sulit dan berat itu biasanya kita nggak mau ambil kan ya. Kalau kita dapat tugas, kita pilih yang kita bisa. Kita kadang-kadang nggak peduli yang sulit, yang berat itu siapa yang kebagian, siapa yang nanti ditugaskan, atau bahkan kita nggak peduli juga ada yang kerjakan atau enggak. Yang penting saya sudah mengambil bagian saya, tugas saya. Kenapa saya pilih ini? Karena ini saya bisa. Karena ini saya sudah ahli, sudah familiar, bukan sesuatu yang baru lagi. Tapi hari ini kita belajar dari Suster Faustina, justru pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan berat itu yang kita ambil, itu yang kita tanggung. Ini satu tantangan ya, satu perubahan sikap dalam hidup kita. Kita pilih pekerjaan yang sulit dan berat. Kita dikasih tangan sama Tuhan ya, tangan yang utuh, yang lengkap, yang punya tenaga untuk melakukan banyak hal. Tangan kita terbuka, bisa diisi oleh apa aja. Tapi dalam doa kita sudah minta supaya diisi oleh perbuatan baik dan perbuatan belas kasihan. Jadi mari kita mengisi tangan kita ini penuh dengan hal-hal itu, jangan hal-hal yang lain. Coba kita lihat di sekitar kita.
Apa yang bisa kita lakukan dengan tangan kita? Harusnya berguna buat sesama, melakukan pekerjaan baik, dan tadi ya, tugas yang sulit dan berat, ayo sekarang kita berani ambil. Ini bisa nyata nih nanti dari kehidupan kita dalam keluarga, dalam komunitas. Kalau dulu ambil pekerjaan yang kita bisa, yang gampang, nggak peduli yang sulit, tapi sekarang mari sebagai devosan kerahiman, belajar dari Suster Faustina, kita mengambil tugas-tugas yang sulit dan berat. Yang kelima, Tuhan, tolonglah aku supaya kakiku penuh belas kasihan, sehingga aku dapat bergegas menolong sesamaku dengan mengalahkan kelelahan dan keletihanku sendiri. Setiap manusia memang tenaganya terbatas. Jadi bisa merasa lelah, bisa merasa letih. Bisa badan fisiknya capek, bisa juga secara pikiran batin kita yang lelah, yang capek. Tapi karena kita punya kaki yang kuat, Suster Faustina berdoa supaya kakiku bergegas melakukan pekerjaan belas kasih untuk mengalahkan keletihan dan kelelahanku. Dan Suster Faustina mempertegas lagi, istirahatku. Kalau orang, aduh saya sudah capek, saya sudah lelah, saya sudah letih, kali ini saya nggak pelayanan dulu, hari ini saya nggak ikutan dulu, saya mau istirahat. Sering ya kita pakai istilah tersebut. Tapi hari ini Suster Faustina kasih tahu bahwa istirahatku yang sesungguhnya. Sesungguhnya istirahat adalah pada saat dia melayani. Istirahat yang sesungguhnya adalah pada saat dia memberi. Pada saat dia memberi, pada saat dia melayani, itulah istirahatku. Karena dalam hal memberi, dalam hal pelayanan, nggak ada target, nggak ada prestasi yang harus dicapai. Kenapa kita lelah, kenapa kita letih? Karena biasanya kita menentukan target. Melakukan ini harus berhasil. Melakukan yang besar, melakukan yang spektakuler. Nah, ini yang membuat kita capek. Tapi mari kita belajar dari Suster Faustina. Istirahatku yang sejati adalah pada saat aku melayani, pada saat aku memberi. Melepas ya, nggak ada target. Itulah istirahat. Kita juga dikasih kaki yang lengkap oleh Tuhan. Kita bisa melangkah, kita bisa pergi. Nggak ada hal yang nggak mungkin sekarang kita lakukan ya. Dulu kalau mau pergi ke satu tempat harus jelas alamatnya. Kalau nggak jelas kita bisa tersesat. Sekarang dengan adanya GPS, alamat kemanapun bisa dicapai dengan mudah tanpa takut nggak ketemu. Jadi dengan adanya kaki, dengan adanya kaki dalam tanda kutip juga ya, dengan kendaraan itu juga menjadi kaki kita. Dengan adanya teman yang mengajak juga itu menjadi kaki kita. Kita perlu bergegas menolong orang-orang yang membutuhkan. Jangan ditunda-tunda, bergegas ya. Jangan pakai syarat. Jangan misalnya saya mau berbuat baik kalau nggak hujan saya pergi. Saya mau berbuat baik kalau urusan di rumah sudah selesai dan seterusnya. Lakukan perbuatan baik, perbuatan belas kasih itu bergegas, segera. Jangan ditunda-tunda, jangan pakai syarat karena biasanya malah nanti nggak terlaksana. Seperti tadi dikatakan ya, memang kita sebagai manusia bisa lelah, bisa letih. Tapi perlu dievaluasi. Kelelahan, keletihan itu karena memang badan kita nggak kuat, kita sudah memaksakan diri sehingga badannya berontak, membuat keletihan dan kelelahan, atau nggak melakukan apa-apa tapi badan merasa lelah, merasa letih karena ada beban pikiran. Nah, Suster Faustina bilang, bergegas menolong mereka mengalahkan kelelahan dan keletihan yang ada. Melayani sesama adalah istirahatku. Lanjut yang keenam. Tuhan, tolonglah jamah hatiku supaya hatiku penuh dengan belas kasihan.
supaya aku dapat merasakan penderitaan sesamaku. Karena ada juga teman ya di sekitar kita yang dia sebetulnya sedang menderita, susah. Tapi dia nggak mau ketahuan dia susah, nggak mau ketahuan dia menderita. Dia berusaha tutupi hal tersebut sehingga kelihatannya senang-senang aja. Padahal dia sedang bermasalah, sedang dalam penderitaan. Sehingga ada satu sharing dari seorang oma ya. Dia cerita sama saya. Dari pengalaman hidupnya, dia bercerita bahwa saya sering mengunjungi rumah anak-anak saya. Datang 1 hari, 2 hari ya. Anaknya banyak, ada 10. Jadi dia secara rutin mengunjungi rumah anak-anaknya. Tujuannya untuk melihat suasana yang ada di dalam keluarga atau dalam relasi suami istri dari anak-anak tersebut. Tapi tanpa dia duga ternyata salah satu anaknya bilang ke si oma ini bahwa dia mau bercerai. Dia kaget karena selama dia bermalam di rumah tersebut, dia melihat suatu relasi yang harmonis antara si suami dan istri. Di situ dia belajar satu hal. Dia bilang lain kali kalau pergi main ke rumah anak itu nggak boleh sehari 2 hari. Karena kalau sehari 2 hari banyak hal yang bisa ditutupi. Kita main ke rumah anak itu mungkin seminggu 2 minggu. Dengan begitu kita bisa lebih tahu apa yang sebetulnya mereka hadapi. Jadi di satu pihak ada orang yang memang bermasalah tapi nggak mau kelihatan masalahnya. Tiba-tiba meledak terjadi perceraian. Tapi diharapkan kita nih menjadi peka. Punya hati untuk peka kepada mereka-mereka yang mengalami masalah. Bisa merasakan penderitaan, bisa berempati, bisa memberikan penghiburan, memberikan solusi. Aku ingin memberikan hatiku pada setiap orang, ya, kata Suster Faustina. Aku akan bersikap tulus pada mereka yang aku tahu akan menyalahgunakan kebaikanku. Sangat susah ya. Kalau kita nggak tahu dia punya niat yang jelek, kita masih bisa berbuat baik. Tapi kalau saya tahu bahwa kalau saya melakukan perbuatan baik kepada dia menyalahgunakan kebaikan saya, mungkin buat apa saya berbuat baik ya? Tapi di sini Suster Faustina mengajar kita semua, menantang kita semua, tetap bersikap tulus pada mereka yang walaupun aku tahu dia akan menyalahgunakan kebaikanku. Pernah ya sudah berapa tahun yang lalu ada satu keluarga suami istri di mana keadaan ekonominya kurang menunjang. Suaminya baru berhenti dari satu pekerjaan. Dia mencari pekerjaan lain tapi belum diterima ya, ditolak-tolak terus. Akhirnya saya menawarkan kepada suaminya mau nggak kerja di tempat saya kerja. Karena memang kebetulan juga lagi cari orang di bagian marketing. Akhirnya dia kerja, ya dengan referensi saya, dengan koneksi saya dia diterima. Kerjanya bagus. Istilahnya oke lah ya, kerjanya bagus gitu. Tapi ternyata dia melakukan hal yang tidak saya duga. Tiba-tiba dia beli celana yang bagus ya, celana panjang. Dia bilang sama istrinya bahwa celana panjang itu dikasih oleh saya. Jadi istrinya datang ke saya berterima kasih karena selain suaminya dikasih kerjaan, tapi juga suaminya dikasih hadiah celana panjang yang bagus. Saya yang heran, kapan saya beliin celana panjang buat dia? Jadi saya panggil, saya tegur dia. Kamu beli celana panjang? Iya. Kenapa? Nggak bilang sama istri kamu bahwa kamu beli dari gaji kamu. Kenapa kamu bilang dikasih sama saya? Dia bilang, iya soalnya kalau saya beli pakai uang gaji saya, nanti istri saya marah. Padahal saya pengen punya celana yang baru, jadi saya bilang aja dikasih sama ibu. Loh, saya bilang, saya berbuat baik,
menolong kamu, memberikan kamu pekerjaan, untuk kamu dapat gaji, ya otomatis gajinya untuk kebutuhan keluarga. Dengan kamu berkata seperti itu, ada banyak kerugian. Satu, kamu tidak jujur sama istri kamu memanjakan diri dengan membeli celana tersebut sehingga gajinya berkurang yang harus diserahkan kepada si istri. Dan yang ketiga yang lebih jelek, kamu memanfaatkan kebaikan saya. Kan bisa banyak dugaan macam-macam, kenapa saya harus beliin kamu celana? Apa tujuan saya? Dan seterusnya. Itu kan jadi menyalahgunakan kebaikan saya. Tapi ya sudah ya, karena sudah clear, istrinya juga sudah tahu, dan istrinya memang bilang bahwa memang suaminya itu agak pesolek ya, jadi mau tampil yang bagus. Enggak berapa lama kemudian, bos saya panggil saya. Dia bilang, ibu tahu nggak? Orang yang ibu masukin jadi marketing di tempatnya ibu, itu menusuk ibu dari belakang. Saya jadi heran lagi, memangnya kenapa Pak? Terus dia cerita, sampai dia bisa menyembuhkan seperti itu. Saya pikir dalam hati, waduh ini orang memang kebangetan ya. Tujuan saya mau menolong, sebetulnya bukan nolong dia, saya ingin menolong istrinya. Karena istrinya kerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi dengan kejadian itu, saya nggak marah. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Saya nggak marah, cuma saya lebih berhati-hati dan saya selalu bercerita pada istrinya supaya jangan dia menyalahgunakan kebaikan saya. Itu sedikit cerita aja ya. Jadi aneh ya, ada orang menyalahgunakan kebaikan kita. Lanjut. Di situ Suster Faustina bilang lagi, aku melatih diri dalam 3 tingkat kerahiman. Jadi ada 3 tingkatan kerahiman. Pertama, karya belas kasih. Kita melakukan hal-hal perbuatan belas kasih. Apa saja kita lakukan untuk mengungkapkan belas kasihan. Kalau dengan karya enggak bisa, kita bisa dengan tutur kata, dengan kata-kata. Melakukan perbuatan belas kasih dengan kata-kata. Menghibur, mengampuni, mensupport, memperhatikan. Ya banyak hal ya yang bisa kita lakukan dengan kata-kata kita. Kalau karya belas kasih nggak bisa, kata-kata belas kasih nggak bisa, masih bisa melakukan belas kasih yaitu melalui doa. Doa adalah dapat mencapai tempat yang secara fisik tidak bisa kucapai. Itu kata Suster Faustina ya. Dan memang betul, kita bisa berdoa untuk saudara kita yang di Australia, kita bisa berdoa untuk orang yang nggak tahu ada di mana sekarang ya. Bisa berdoa untuk mereka-mereka yang berdosa, bisa berdoa untuk mereka-mereka yang sudah meninggal. Dikatakan di akhirnya, Suster Faustina katakan, ubahlah diriku menjadi dirimu. Sebab tidak ada hal yang mustahil bagimu. Ubahlah diriku menjadi dirimu Tuhan. Itu menjadi doa kita. Saya mau ajak Bapak Ibu mendengarkan lagu Touch My Heart With Your Mercy. Kata-katanya saya ambil dari diary nomor 163 ini. Kita renungkan kata demi kata dan mari Bapak Ibu doa masing-masing, ungkapkan apa yang menjadi keinginan, kerinduan kepada Tuhan. Karena Suster Faustina katakan, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Kita minta pada Tuhan. Tuhan pasti kabulkan bila itu semua sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kerahiman.